Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahari Tanjung. Saya merupakan salah satu dosen di program studi manajemen agribisnis Sekolah Vokasi IPB University. Di Sekolah Vokasi IPB saya mengampu beberapa mata kuliah seperti pengantar agribisnis, mikroekonomi, manajemen produksi agribisnis, manajemen koperasi, riset terapan agribisnis, serta makroekonomi. Berikut ini akan saya coba jelaskan lebih lanjut tentang mata kuliah makroekonomi yang diberikan di semester genap yang memiliki bobot 3 SKS, yaitu 1 SKS untuk perkuliahan dan 2 SKS untuk praktikum. Deskripsi singkat mata kuliah makroekonomi ini adalah didesain untuk bisa memberikan pengetahuan terkait dengan konsep dan teori dasar makroekonomi seperti permintaan agregat dan penawaran agregat, pendapatan nasional, kebijakan fiskal pemerintah maupun kebijakan moneter, inflasi, pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi. Adapun capaian pembelajaran umum yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori dasar makroekonomi seperti agregat demand, agregat supply, mengukur aktivitas ekonomi, menjelaskan instrumen kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter, menganalisis permasalahan makroekonomi terutama yang terkait dengan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Adapun materi-materi pembelajaran serta capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah makroekonomi ini adalah sebagai berikut. Materi pembelajaran disampaikan dalam 14 kali pertemuan, yaitu 7 pertemuan pertama itu nanti akan dilanjutkan dengan ujian tengah semester, kemudian 7 pertemuan lanjutannya adalah diakhiri dengan ujian akhir semester. Untuk materi yang pertama disampaikan di minggu pertama, yaitu yang berkaitan dengan pendekatan historis teori makroekonomi. Dari materi ini diharapkan capaian akhir yang diharapkan itu adalah mahasiswa memahami dan dapat menjelaskan pendekatan historis tentang teori makroekonomi seperti kondisi depresi di tahun 1930-an, kemudian perkembangan makroekonomi dari 1980-an sampai sekarang. Kemudian di minggu kedua disampaikan materi yang berkaitan dengan peubah kunci ekonomi makro dengan harapan bahwa mahasiswa nanti akan dapat menjelaskan dan menganalisis peubah kunci dalam ekonomi makro seperti output, kerja, dan harga. Untuk minggu ketiga adalah materi yang berkaitan dengan keseimbangan agregat supply dan agregat demand dengan harapan bahwa nanti mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis keseimbangan kurva agregat supply dan agregat demand. Kemudian di minggu keempat itu berkaitan dengan materi perekonomian tertutup. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa akan dapat menjelaskan dan menganalisis kondisi dari perekonomian tertutup. Kemudian di minggu kelima mengenai perekonomian terbuka. Capaian pembelajarannya adalah diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis kondisi perekonomian makro secara terbuka. Kemudian di minggu ke-6 itu yang berkaitan dengan penentuan pendapatan nasional. Capaian yang diharapkan adalah mahasiswa akan dapat menjelaskan dan menganalisis peubah penentu pendapatan nasional. Kemudian di minggu ke-7 itu berkaitan dengan keseimbangan pendapatan nasional. Dengan capaian pembelajaran adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis peubah dalam keseimbangan pendapatan nasional. Kemudian minggu ke-8-nya dilakukan UTS. Selanjutnya, di minggu ke-9, materi yang disampaikan adalah mengenai kebijakan fiskal. Dari materi ini diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan dan menganalisis instrumen pemerintah untuk menstabilkan perekonomian
terutama adalah berkaitan dengan pengeluaran pemerintah atau government expenditure dan tax atau pajak. Kemudian di minggu ke-10 itu adalah yang berkaitan dengan uang dan bank. Capaian yang diharapkan bahwa mahasiswa akan dapat menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan uang dan bank. Materi pembelajaran berikutnya adalah yang berkaitan dengan kebijakan moneter, dan materi ini disampaikan di minggu ke-11. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis mengenai suku bunga dengan investasi serta perubahan investasi tersebut dengan pendapatan nasional. Di minggu ke-12 akan disampaikan materi yang berkaitan dengan inflasi. Nah, harapannya adalah mahasiswa akan dapat menjelaskan dan menganalisis fenomena inflasi yang terjadi terutama di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan materi pembelajaran berikutnya, yaitu berkaitan dengan pengangguran, dan itu disampaikan di minggu ke-13 dengan harapan mahasiswa akan mampu menjelaskan dan menganalisis konsep, faktor penentu, dan implikasi dari pengangguran yang terjadi. Di minggu ke-14 akan disampaikan mengenai pasar barang atau kurva IS dan pasar uang atau kurva LM. Nah, dari materi ini diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan dan menganalisis mengenai konsep IS dan konsep LM dan kaitannya dengan permintaan agregat. Di minggu ke-15 akan disampaikan materi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, di dalam materi ini akan disampaikan mengenai pengertian dari pertumbuhan ekonomi, kemudian determinan dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Harapannya adalah agar mahasiswa nanti dapat menjelaskan dan menganalisis aspek-aspek yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kegiatan perkuliahan ini diakhiri dengan ujian akhir semester, dan itu diberikan di minggu ke-16. Adapun teknik yang digunakan di dalam setiap pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa itu disebut dengan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yaitu materi disampaikan, kemudian diminta interaksi, dilakukan interaksi dengan mahasiswa, kemudian diakhiri dengan seperti apa penilaian atau assessment-nya. Adapun buku yang digunakan itu adalah terutama buku economics yang dikarang oleh Lifshitz and Steiner. Kemudian ada juga di tahun berikutnya itu adalah Lifshitz and Steiner juga, yaitu pengantar ilmu ekonomi makro yang dibuat oleh bahan kuliah untuk jurusan ilmu sosial ekonomi pertanian Fakultas Pertanian IPB. Kemudian buku pegangan berikutnya adalah yang berjudul Makroekonomi yang dikarang oleh Findick and Rubenfeld, dan buku Menq karangan yang berjudul Makroekonomi. Dan terakhir ada juga buku Teori Ekonomi Makro sebagai suatu pengantar yang dikarang oleh Pratama Raharja dan Mandala Manurung. Metode pembelajaran yang digunakan adalah secara sinkronus dan asinkronus. Yang disebut dengan metode sinkronus itu adalah metode tatap muka di kelas, dan asinkronus itu adalah yang dilakukan melalui media IPB kelas. Berikut ini akan saya sampaikan metode pembelajaran sinkronus yang disampaikan di ruang kelas. Adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang materi kita adalah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal. Topik yang akan kita bahas itu adalah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dalam mempengaruhi agregat demand, kemudian multiplier, serta argumen kebijakan untuk stabilisasi ekonomi. Kemudian nanti di akhir kita akan tutup dengan ringkasan. Sebelum kita berlanjut, adik-adik ada yang mau bertanya atau kurang jelas mengenai pertemuan kita sebelumnya? Izin
Tanya, jadi pertanyaan itu tentang materi inflasi yang kemarin Pak. Ya. Jadi mekanisme inflasi itu kan lebih ke kebanyakan uang ya Pak. Ya. Nah terus kalau misalkan dalam fenomena yang keadaan inflasi yang standar dan si masyarakat itu tidak memiliki gairah untuk berbelanja, nah itu gimana Pak? Oh, pertanyaannya ini menarik sekali gitu ya, bahwa seperti apa inflasi itu, kemudian kalau misalnya masyarakat yang punya uang tidak terlalu tertarik untuk belanja gitu. Nah, sebelumnya kita sama-sama menyatukan persepsi dulu gitu ya. Yang kita sebut dengan inflasi itu adalah apa tadi? Kenaikan harga-harga gitu ya. Kenaikan harga-harga. Kenapa harga-harga naik? Harga-harga naik itu adalah salah satunya karena memang kalian punya uang yang banyak. Tapi misalnya kalau disebutkan tadi itu bahwa tidak ada gairah atau berkurang gairah untuk belanja, nah ini kontradiktif sekali. Tidak terlalu banyak, itu sebetulnya tetap saja bahwa inflasi itu akan tetap kalau tidak naik terus dia stabil tetap tinggi. Nah ini yang jadi masalah. Yang penting itu adalah bagaimana tingkat inflasi itu bisa diturunkan. Kalau dia stabil tinggi itu juga tidak jadi masalah. Bagaimana caranya untuk menurunkannya? Maka ini adalah salah satu yang nanti akan kita coba kaitkan dengan materi kita mengenai fiskal ini. Bagaimana cara menurunkannya? Gitu ya. Jawabannya sementara. Nah sekarang kita coba lihat seperti apa cerita mengenai kebijakan fiskal ini. Who are you? What are you doing here? I am John Keynes. I'm here to give the president advice on how to manage the economy. What's wrong with the economy? Gosh man. We're in the middle of a recession. And what's a recession? It's when national income is decreased. I see. That would explain why unemployment is so high. What do you suppose can be done to solve this problem? That's where I come in. I have realized that in order to revive the economy, the government needs to start spending more money. Why is that necessary? Increased government expenditure on infrastructure programs, for instance, would directly create jobs in the construction industry. So only construction workers would obtain jobs? No, it does not end there. As these construction workers obtain jobs, they would use their income to purchase various goods and services. This would encourage producers of these goods and services to increase output, which creates additional jobs for other workers. That's brilliant, Mr. Keynes. I think you need to give your strategy a name. Oh yes. How about John M. Keynes policy? No way. You need something more hip. How about expansionary fiscal policy? Holy moly. That's it. Expansionary fiscal policy. Animasi yang menggambarkan kondisi ekonomi di Amerika tahun 1930 ketika terjadi resesi gitu ya. Jadi ada seorang ahli ekonomi yang mendatangi presiden untuk memberi saran gitu ya, bagaimana cara mengatasi kondisi ekonomi tersebut. Pada saat itu memang resesi, sehingga bagaimana caranya? Caranya adalah tadi yang di video ini dia menyarankan bagaimana si ahli ekonomi itu menyarankan kepada pemerintah, kepada presiden untuk sarannya adalah meningkatkan pengeluaran pemerintah. Karena kalau pengeluaran pemerintah dinaikkan, maka dampaknya seperti apa? Daya beli akan meningkat. Daya beli akan meningkat, gitu ya. Jadi kalau pemerintah meningkatkan expenditure itu misalnya untuk pembangunan, maka dengan adanya pembangunan ini akan menciptakan lapangan kerja. Nah, itu menciptakan lapangan kerja, sehingga lapangan kerja ini dia akan mendapat gaji. Dengan adanya uang yang dia dapat, maka ini akan meningkatkan pembelanjaan, kan gitu ya. Seperti itu yang sudah
fiskal dan permintaan agregat. Di sini disebutkan bahwa kebijakan fiskal itu adalah yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah atau gabungan unsur dan pajak. Dan ini yang dilakukan oleh pemerintah oleh pengambil kebijakan untuk menggeser agregat demand itu sehingga mencapai pendapatan nasional yang diinginkan. Kebijakan fiskal ini ada dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Jangan lupa itu. Coba kita lihat di sini. Kalau misalnya agregat demand adalah agregat demand 1, kemudian kalau ada tambahan delta, kalau ada tambahan G, di sini, maka akan merubah agregat demand 1 menjadi agregat demand 2. Ini akan menggeser namanya, maka ini akan ke bawah. Pendapatan real 1 akan meningkat menjadi real 2. Ini adalah kalau delta G-nya meningkat. Kalau delta G-nya dikurangi, maka ini akan membuat agregat demand-nya itu bergeser ke kiri, dan ini akan membuat pendapatan real itu turun dari Y1 ke Y3. Kalau begitu, AD1 ke AD2 ini adalah yang kontraktif atau ekspansif. Begitu ya. Kemudian yang AD3 ini itu adalah yang kontraktif. Bagaimana kebijakan fiskal ini pada saat pengeluaran swasta tetap? Pengeluaran swasta yang ini di mana apa nih? Pengeluaran swasta adalah I, gitu ya. Ketika investasi tetap. Pajak dan pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk menghilangkan inflationary gap dan deflationary gap. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah seperti ini. Misalkan itu kita selalu ya, adik-adik itu saya selalu mengatakan kepada kalian itu jangan lupa untuk membuat ini vertikal, ini horizontal, anggap horizontal. Kemudian ini adalah AE, kemudian ini adalah YL. Kemudian kalau kondisi ekonominya adalah misalnya ini adalah AE ya. Bagaimana kalau misalnya pengeluaran pemerintah berubah, naik gitu. Kalau dia lagi naik, maka ini AE-nya akan bergeser ke atas. Maka ini akan bergeser ke atas menjadi AE1. Perpotongannya itu adik-adik, jangan lupa. Perpotongannya ini tarik ke bawah, ini Y1. Kalau ini 1. Kemudian perpotongannya ini kalau ada delta G meningkat, maka ini ke bawah Y2. Seperti itu. Ini kan pengeluaran pemerintah ini akan menggeser kurva AE sejajar, baik ke atas maupun kalau ini ke atas ya, karena Y-nya naik. Sehingga nanti kalau di dalam gambar, maka ini akan membuat kenaikan itu akan membuat jadi dia naik ke atas. Tapi sekarang dilanjutkan. Untuk menghilangkan resesi, kondisi resesi, menaikkan G. Bagaimana kalau kita ubah menjadi T? T-nya diturunkan. T-nya diturunkan. Oke. Mantap kalau gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau berikutnya? Kalau kondisinya adalah ekonomi sudah pada kondisi di sini YF-nya, kemudian ekonomi sudah di sini. Sudah pada melewati kondisi Y full employment. Ini kan berarti kan Y full employment di sini. Kemudian keadaan kondisi sekarang misalnya itu adalah DY1, berarti itu sudah melewati. Ini namanya bukan resesi lagi ini, tapi ini adalah inflationary, inflationary gap, inflasi. Kalau begini kondisinya, maka bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat delta G-nya turun, menurunkan delta G,
Sehingga kalau menurunkan delta G, maka kondisi ekonomi menuju ke Y full employment, kan gitu. Ini dikurangi supaya Y full employment. Sehingga tadi pertanyaan dari teman kita Ilham, bagaimana cara menghilangkan inflasi? Kalau ini berkaitan dengan kebijakan fiskal, maka menurunkan pengeluaran pemerintah. Begitu ya, rekan semuanya ya, menurunkan pengeluaran pemerintah. Nah, ini nanti kita masuk kepada kondisi berikutnya mengenai multiplier effect. Pemerintah meningkatkan pengeluaran pemerintahnya, meningkatkan G-nya, maka ini akan menjadi sebagian untuk gaji, insentif, kan gitu-gitu ya. Kemudian dari sini maka setelah dapat gaji maka akan belanja. Kalau dengan adanya belanja ini akan membuat semua yang akan berkaitan dengan itu belanja di toko, maka toko akan mendapat uang gitu ya. Sehingga kalau dia misalnya sampai kepada pengusaha-pengusaha kecil, maka UKM ini akan mendapat uang juga. Maka ini akan membuat penerimaan UKM jadi meningkat. Kalau sebagian dari pengeluaran pemerintah itu adalah untuk membangun infrastruktur, kan gitu ya, bangun jalan dan jembatan, maka ini dampaknya ini adalah akan membuat banyak ciptaan lapangan kerja atau banyak membutuhkan material, kan gitu ya, barang-barang pabrik. Maka ini secara umum akan membuat GDP kita akan meningkat seperti ini yang disebut dengan efek pengganda, efek multiplier. Itu ketika terjadi COVID-19 gitu ya, sehingga terjadi realokasi dari APBN kita. Sebagian itu adalah untuk bagaimana menurunkan kemiskinan, bagaimana tingkat pengangguran juga turun, kemudian ini juga berkaitan dengan Gini rasio. Jadi pemerintah mengubah alokasi pendanaan itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan langsung. Karena waktu itu begitu menderitanya kita tidak boleh bekerja. Nah, efek multiplier itu adalah seperti ini. Dengan adanya misalnya pengeluaran pemerintah, ini akan membuat ada efek tambahan. Ada efek tambahan yang diperoleh itu secara ekonomi, secara nasional, sehingga membuat perekonomian nasional itu bisa berkembang dari Y1 menjadi Y2. Nah, ini tergantung kepada, karena kita ini adalah menyebut efek multiplier di kebijakan fiskal, ini sangat tergantung kepada MPC atau Marginal Propensity to Consume itu yang dimiliki oleh pemerintah gitu. Nah, seberapa besar dia MPC-nya? MPC ini kan kalau ada tambahan dana gitu ya, maka tambahan dana ini akan membuat pengeluaran tambahan kita itu seberapa besar. Apakah semuanya? Kan selalu tidak begitu ya. Beberapa pertemuan yang lalu itu, kalau Anda mendapatkan dana 1 juta, apakah 1 juta ini akan dibelanjakan semua? Tidak. Tidak gitu ya. Misalnya ada yang 700, berarti MPC-nya adalah 700 dibagi 1 juta sama dengan 0,7. Nah, ini rumusnya adalah seperti ini. Jadi multiplier itu adalah 1/1 dikurang MPC. MPC itu tadi adalah Marginal Propensity to Consume. 5 miliar aja kita sebut ya. Delta G-nya 5 miliar. Kemudian MPC-nya itu adalah 0,5. 0,5. Maka berapa delta G yang ditimbulkan? 1/1 dikurang 0,5, ini berarti 0,5. 0,5, 1 dibagi 0,5 sama dengan 2. 2 kali 5 miliar sama dengan 10 miliar. Tapi ini sangat tergantung kepada besarnya MPC. Yang keras siapa yang membaca? Mas? Diasumsikan suatu negara memiliki propensi
seperti di belanja marginal terhadap pendapatan nasional sebesar 0,8. Misal pengeluaran untuk pembangunan naik sebesar 1 miliar, pada awalnya pendapatan nasional akan naik 1 miliar selanjutnya. Apakah putaran pengeluaran akan berhenti sampai di sini? Tidak, maka dia akan berputar rupanya sampai nanti 0 gitu adik-adik ya, sampai 0, dia di putaran 20 0 dan diperolehlah totalnya itu adalah 5 miliar dari yang tadi awalnya 1 miliar. Tapi ini sangat tergantung kepada besarnya MPC. Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan jalan, kemudian infrastruktur jalan yang lebih baik ini akan meningkatkan produktivitas. Kalau pemerintah menambah uang untuk memperbaiki jalan ke sentra produksi di Dieng itu misalnya, jalan ke Dieng itu, kalau di Dieng itu misalnya apa yang diproduksi? Sayuran, kan gitu ya. Maka kalau ini jalan diperbaiki, maka infrastruktur jalan yang lebih baik ini akan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi barang dan jasa. Kalau di Dieng tadi itu adalah sayuran, wah kentang dari Dieng itu kan itu sekali ya, terkenal sekali, bagus itunya kualitasnya, sehingga ini akan, kalau produksi meningkat itu kan supply, kan gitu ya. Itu adalah berkaitan dengan kurva agregat supply. Maka agregat supply-nya bergeser ke kanan. G meningkat, agregat supply bergeser ke kanan. Tadi kalau agregat demand, kalau G meningkat, agregat demand bergeser ke kanan juga, kan gitu ya, ke kanan. Maka kalau yang ini juga kalau G meningkat, maka kurva agregat supply bergeser juga ke kanan. Artinya kalau dia bergeser ke kanan, produksi akan makin ada gambarnya nggak ya? Kalau gambarnya nggak ada juga kita bisa gambar. Misalnya kan gitu. Kalau tidak begini gambarnya adik-adik, tetapi itu adalah kan begini agregat supply. Maka ketika produksi meningkat, maka ini kan AS1, AS2 gitu. Kalau ini demandnya tadi awalnya di sini, sekarang di sini. Y1, Y2. Jadi dia bergeser ke kanan, gitu ya. Nah, tetapi ada beberapa kelemahan di dalam kebijakan fiskal. Ini adik-adik karena negara kita adalah negara besar ya. Ini ada ada kelemahannya, yaitu butuh waktu yang lama bagi lembaga perwakilan rakyat DPR itu untuk memutuskan kalau ada sesuatu hal, sehingga dapat menyetujui berbagai perubahan di dalam G dan P. Sebelum kita berakhir, maka ini ada beberapa tugas yang berkaitan dengan materi kita tadi. Misalnya, 1, sebutkan 2 instrumen dari kebijakan fiskal. Kemudian yang kedua, jika terjadi kondisi resesi, maka langkah apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi resesi tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah sebaliknya jika terjadi inflasi. Nah, ini langkah apa juga yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Dari 3 soal ini, adik-adik siapa yang mau menjawab mengenai tugas ini? Iya. Saya izin menjawab, Pak. Oke, silakan deh. Oke, untuk nomor 1 itu sebutkan 2 instrumen dari kebijakan fiskal. Nah, instrumen dari kebijakan fiskal ini yang pertama yaitu government expenditure atau biasa disingkat dengan G, dan yang kedua yaitu tax atau disingkat dengan tax. Oh, tax atau pajak ya. Oke adik-adik, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini materi kita mengenai kebijakan fiskal. Tadi ini ringkasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi adik-adik dan bisa memahami seperti apa yang disebut dengan kebijakan fiskal, sehingga juga nanti bagaimana fenomena yang terjadi di di lapangan, di masyarakat itu, maka kita sudah ada modal lah gitu ya, sudah ada modal untuk bisa menganalisisnya. Demikian, terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.